Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, saya akan lanjutkan tema terkait si'atu rahmatillah, luasnya rahmat Allah. Dan kajian tentang ini sebenarnya panjang sekali, tapi semoga ini yang terakhir, dan minggu depan atau pekan depan kita akan lanjutkan pada tema-tema yang lain insya Allah. Tapi pengkajian terkait dengan si'atu rahmatillah ini hampir-hampir tidak akan terputus, saking luas dan banyaknya hadis terkait luasnya rahmat Allah ini. Namun sebelumnya, sebelum saya masuk ke inti materi, saya ingin memberikan tazkirah kepada saya pribadi dan juga ibu-ibu sekalian. Tazkirah ini bagian dari luasnya rahmat Allah juga kepada kita. Nah, ini penting ini. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tamu ini bernama Ramadan. Nah, ini dia nih. Tamu ini bernama Ramadan. Sekarang tanggal berapa Rajab, Bu ya? 2 Rajab ya. Ini sudah masuk Rajab. Hah? Oh, Rajab udah lewat ya. Wah, pengen suwe-suwe ini. Berarti kita sudah masuk di tanggal 2 Sya'ban. 2 Sya'ban berarti sekitar 28 hari lagi kita akan Ramadan. Tamu yang sangat istimewa. Intinya satu. Man fariha bi qudumi syahri Ramadan dakhalal jannah. Siapapun orang yang senang dengan kehadiran bulan suci Ramadan, maka dia termasuk ahli surga. Bu, jenengan remen apa mboten? Wah, tenane. Tak uji ya, diuji ya, senengnya diuji ya. Saestu seneng Ramadan. Saestu. Seneng Ramadan ini lek ngopo, Bu? Kenapa seneng Ramadan? Alhamdulillah Ustaz, pas Ramadan aku dodolan kolak payu terus. Nah, nggih, ngoten niku, nggih. Lho kok enggak? Nggih napa mboten? Salah satunya itu kenikmatan duniawi yang halal, masa nggak boleh? Boleh disenengi dong. Jualan kolak di luar bulan Ramadan kayaknya nggak terlalu laku kan. Begitu masuk Ramadan, dodolan kolak payu. Wah, untungnya labanya itu bisa buat SPP anak 2 bulan. Apa nggak seneng banget ini? Tapi ternyata hal yang seperti itu bukan cuman kaum muslimin, kaum muslimat yang seneng. Orang Yahudi Nasrani yo seneng, Bu. Lah ngopo? Rotine payu. Nggih ta? Sirupe payu. Sebentar lagi ini iklan-iklan sirup sama roti sudah mulai bergentayangan itu. Nah. Jadi ternyata orang Yahudi Nasrani juga seneng dengan bulan Ramadan. Karena apa? Meningkatkan omset penjualannya. Bahkan di bulan Ramadan itu bisnisnya laku keras gitu kan. Pertanyaannya, apakah
senangnya kita di dalam mendapati Ramadan tuh hanya pada hal yang seperti itu? Jelas tidak. Jelas bukan. Senangnya kita kepada bulan suci Ramadan, senangnya kita terhadap bulan suci Ramadan karena di dalam hati kita, di dalam iman kita, di dalam thaqafah kita sudah tergambarkan Allah itu sedang mendatangkan kepada kita suatu masa, suatu waktu yang terbatas sekali, yang jumlahnya cuma 30 hari. Di 30 hari tersebut seluruh amalan kita bakalan ditingkatkan, dilipat gandakan pahalanya. Di dalam 30 hari tersebut orang-orang yang beristighfar Allah akan ampuni dosanya. Di dalam 30 hari tersebut orang-orang yang berpuasa walaupun mohon maaf mulutnya bau, tapi mulutnya yang bau itu lebih indah dari seluruh keindahan dunia, karena keduanya adalah baunya surga kelak. Kan gitu. Semua orang tahu, kita semua tahu bahwasanya 30 hari di bulan suci Ramadan itu ada satu hari yang kalau kita mendapatkan satu amalan baik di hari tersebut, satu amalan baik itu sama dengan 1000 bulan kebaikan. Jadi umpamanya dalam satu hari di malam Lailatul Qadar itu Anda dapat sholat witir satu aja, ngepasi loro terus kebetulan dapat Lailatul Qadar satu, kita nggak ngerti kapan waktunya, tapi jenengan dapati sholat witir satu di malamnya itu, maka sholat witir satu kali itu lebih baik daripada 1000 bulan sholat witir yang pernah akan dilaksanakan. Begitu. Jadi Lailatul Qadar itu apapun amalannya, asalkan ibtigha'an liwajhillah, itu pasti tingkatannya lebih baik daripada 1000 bulan yang diamalkan di dalamnya. Jadi ikhwafillah, senangnya kita bukan karena faktor-faktor duniawi saja, tapi ada faktor-faktor ukhrawi, ada faktor-faktor imani yang membuat kita tuh ya Allah persiapannya luar biasa. Persiapan untuk menghadapinya itu luar biasa. Ini tinggal sebulan ini. Kira-kira cukup nggak waktu persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan? Cukup Ustadz. Tapi mohon maaf, Anda terlambat. Kenapa terlambat? Ada seorang ustadz kaya raya, nek ngaji amplopnya dibalik. Udah rasa nggo amplop. Wis aku nek iso ngeki amplop kabeh nek iso. Suatu hari bulan Desember yang lalu saya datang ke rumah beliau. Beliau itu ustadz ning sugih ngono maksudnya. Beliau sahabat saya, ya guru saya, ya ustadz saya, tapi akrab dengan saya. Ustadz, jaluk duit dong. Wah, jaluk duit dong. Sesama ustadz kan boleh jaluk duit. Jaluk duit dong, arep nggo apa tat? Iki lho nek program dakwah bagus sekali, butuh dana sekian-sekian. Ustadz, nek jenengan mau ngantri, nek antum mau ngantri bar Ramadan lho. Ngantri ini bar Ramadan nggih. Lah, tumben toh Ustadz kok mature kayak gitu. Ada apa toh Ustadz? Per bulan Desember kemarin aku ki wis nyelengi. Aku wis ndiniat okeh banget. Ndiniat okeh banget per bulan Desember, Januari, Februari, Maret iki untunge pabrik, untunge iki, untunge kabeh tak kumpulke engko nggo danai Ramadan. Oh ngoten tol Ustadz, saya bilang. Iya Ustadz, antum sabar ya, semoga tetap berjalan program dakwahnya, nek mau nunggu habis Ramadan. Aduh, programnya pas Ramadan. Tapi karena beliau itu punya cita-cita, aku ingin seluruh manusia yang sholat di masjidku ini nek iso sahure ning nggonku, buka puasane ning nggonku tak biayai kabeh, nek iso 30 hari tak biayai terus. Pripun? Pernah dapati orang seperti itu? Belum ya, saya pernah masalahnya. Ada orang yang punya cita-cita luar biasa.
Jadi dia mempersiapkan Ramadan itu sejak 3 bulan lalu, Bu. Sejak 3 bulan lalu. Dia sambut, bahkan dia kumpulkan seluruh materi keuntungannya untuk itu. Ini luar biasa. Simbah-simbah kita, ibu-ibu kita zaman semono. Ya Allah, aku pengen ke Ramadan iki engko pas sasi poso ki ora loro, ora watu, ora pilek, ora mumet. Ben iso salat, ben iso tahajud, ben iso traweh, ben poso niki ngebleng tekan 30 dina. Ora enek sing medhot. Cita-cita itu dibangun dari sekarang. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita di bulan ini, di bulan Sya'ban, di bulan Rajab itu beliau memperbanyak puasanya. Tujuannya agar nanti ketika bulan Ramadan itu kita nggak kaget. Tiba-tiba langsung tas puasa 30 hari. Waduh, isih ngeluh-ngeluh itu. Jeh ngeluh lek lapar, jeh ngeluh lek panas, ngeluh lek kademen, ngeluh lek pilek. Aduh, kabeh dikeluhi. Tapi kalau kita sudah terlatih, kita tinggal jalan lurus seperti air mengalir, maka persiapan harus dari sekarang. Ada yang persiapannya sehari sebelum Ramadan datang, ada yang persiapannya seminggu sebelum Ramadan. Alhamdulillah, tidak apa-apa, dia sudah punya persiapan. Setidaknya dalam hatinya dia berkata, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, karena engkau akan membersihkan dosa-dosaku. Karena sebabmu Allah membersihkan dosa-dosaku. Karena sebabmu nanti azab-azab yang harusnya turun kepadaku menjadi hilang. Gitu. Jadi ilustrasinya ngeten, Bu. Ada tamu istimewa datang ke rumah kita. Anggaplah bapak atau ibu kita. Orang yang paling kita kasihi mau datang ke rumah. Le, aku mau ke rumah ya. Sesuk. Wah, langsung gagi-gagi resi, bahkan chatting nenek sing nglothok-nglothok di-chat meneh. Piye carane sanyo ning omah ki ora mati. Piye carane sesuk putune si anake dhewe iki ora umbelen. Wes piye carane? Wes engko piye carane kulkas ki penuh. Piye carane ora nek sawang-sawangane. Wes ngono kuwi. Begitu tamu istimewa datang, Masya Allah, omahmu apik yo. Padahal yo enggak apik-apik amat, mung tenang, nyaman gitu loh. Sehingga tamu yang datang tuh adem, tentrem. Begitu. Berbeda atau lain halnya ketika begitu beliau datang ke rumah, anake umbelen. Gitu. Sanyone mati, sawange akeh, tikusé ting cerantal. Waduh. Apa yang terjadi? Ya sadurunge turu wis mulih sik. Karena apa? Enggak kerasan. Maka mari kita buat Ramadan itu menjadi tamu istimewa yang kerasan pada kita. Kita senang menyambutnya. Ini penting ya, Bu. Dan ini bagian dari rahmat Allah kepada kita, di mana kita diajarkan dalam sebuah riwayat berdoa yang banyak. Walaupun riwayat ini ada yang mengatakan nggak sahih, tapi sebenarnya doa itu kan sifatnya mutlak. Anda mau berdoa pakai bahasa Indonesia ya silahkan. Ya Allah, ini bulan Rajab. Ya Allah, ini bulan Sya'ban. Berkahi aku di bulan Sya'ban. Tolong sampaikan umurku sampai bulan Ramadan ya Allah, agar aku bisa menata hidupku lebih baik lagi. Pakai bahasa Indonesia boleh, boleh aja. Atau mungkin dengan tema dan konsep doa atau konten isi atau doa yang berbeda, ya monggo aja. Tapi kan intinya berdoa itu mutlak, sifatnya general, boleh-boleh saja, bebas. Yang penting baik kan. Nah, kok apalagi ada suatu riwayat yang mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan kemudian sampaikanlah umur kami sampai di bulan Ramadan nanti. Ini, Bu. Jadi ini bagian dari rahmat Allah. Ayo kita perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Perbanyak dalam artian sebagai bentuk sambutan kita kepada Ramadan agar nanti kita nggak ribet. Maka kaum muslimin itu begitu menyambut Ramadan bersih-bersih, bersih-bersih hati, bersih-bersih fisik, bersih-bersih rumah, bersih-bersih apapun. Ojo kualik, lek resik-resik begitu Ramadan arep rampung lebih kualik malahan.
kaum muslimin itu begitu Ramadan datang, dia bahagia, dia senang gitu. Tapi begitu Ramadan mau berlalu, mau usai, dia menangis. Sekarang berbeda ya. Kenyataannya agak berbeda. Tapi ala kulli hal, siapapun mereka yang sedang berpuasa, siapapun yang mereka menyambut Ramadan dengan berpuasa wajib, kita doakan semoga mereka min ahlil jannah semua. Amin ya rabbal alamin. Termasuk kita semua, termasuk kita semua. Baik, itu satu peringatan buat kita semua, karena kemungkinan besar bulan depan lagi bertemu lagi dan kita sudah masuk bulan Ramadan. Kemungkinan besar gitu. Jadi insya Allah nanti kita akan bahas terkait dengan syi'atu rahmatillah. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, salah satu dari luasnya rahmat Allah adalah ini cerita hadis ya, nanti disimpulkan sendiri. Tapi insya Allah hadis ini sangat jelas sekali. Ada seorang Arab Badui, datang kepada Rasulullah SAW. Arab Badui ini ya jenenge Arab Badui ya, atos awake atos, kulitnya atos saya. Saya pernah diceritain teman-teman saya yang atau murid-murid saya yang pernah ke Yaman, ke Sudan gitu, pernah gitu. Begitu mereka bertemu orang Badui itu, subhanallah tuh, awake ngeri-ngeri, kokor watos-atos. Pernah akan ada vaksinasi, sontek itu loh. Nyontek kulit iki ngantek ping 6 le ganti. Saking ngatos sih kulitnya. Enggak, itu ya itu menunjukkan betapa kerasnya kehidupan mereka, mungkin gitu ya. Betapa kerasnya kehidupan mereka sehingga kulit mereka, tubuh mereka seperti itu. Namun ini ada sesuatu yang lain yang diceritakan Rasulullah tentang kisah atau sosok-sosok Badui. Mungkin juga bisa jadi termasuk yang tidak Badui juga bisa terkena ini. Tapi na'udzubillah min dzalik wal 'iyadu billah. Kita berdoa kita tidak terkena, gitu aja. Apa kata Rasulullah SAW? Begini. Rasulullah SAW itu kedatangan seorang Badui, kemudian Rasulullah berkata kepadanya, ya Arabi, hal akhazaka ummul dam, hal asobaka ummul dam. Wahai Badui, wahai Arab Badui, apakah kamu pernah terkena ummu mildam? Ummu mildam ki ibu Mildam, mosok ngono? Enggak. Ummu mildam itu nama penyakit, nama sakit, dan itu sakit yang paling ringan. Itu nama sakit yang paling ringan. Faqala, maka si Badui tadi berkata, faqala wa ma ummu mildam. Ummu mildam ki opo? Nah itu. Wa ma ummu mildam ki opo? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harrun bainal jildi wal lahmi. Ummu mildam adalah harrun, panas. Panas yang terletak antara kulit sama daging. Panas yang terletak antara kulit dan daging, berarti badanmu panas. Itu namanya ummu mildam. Jadi bukan panas dalam, bukan panas yang ada di perut kita, tapi panas yang ada di kulit kita. Kalau dokter sedang memeriksa panasnya seseorang kan antara dicek begini atau pakai termometer, ya kan, baru ketahuan panasnya. Oh, ini kena panas gitu. Kata Rasulullah begitu. Akhirnya apa kata si Badui? Ma wajadtu hadza qattun. Aku nggak pernah kena itu sekalipun. Waduh. Berarti si Badui kayak ratau loro, ratau mumet, ratau panas nih. Saking kuatnya mungkin ya. Saking kuatnya, ratau panas. Gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahal akhadaka sudda qattun? Rasul kemudian bertanya, apakah kamu pernah terkena sudda? Sudda itu kalau dalam bahasa kita, terjemahan bebasnya, sudda itu mumet. Apa kata Badui? Si Badui ini nanya lagi, wa mas sudda ki opo? Waduh. Ummu mildam orang ngerti, sudda orang ngerti. Saking mbuh orang ngerti, wong kok ngene kira. Maka apa kata Rasulullah SAW?
Irqun yadribu 'alal insani fi ra'si. Irqun, angin, yadribu, yang menekan, 'alal insan, yang menekan manusia di matanya. Di kepalanya. Jadi ada angin yang menekan. Ya mumet kan jadi ini. Aduh, puyeng gitu loh. Itu namanya sudah. Aduh, puyeng, mau pusing, mumet gitu. Karena apa? Ada angin yang menekan gitu. Bisa jadi peredaran darahnya, bisa jadi sarafnya, intinya ada tekanan angin di dalam kepala. Bahasanya awak dhewe, mumet, puyeng, pusing. Faqala, maka si Badu tadi berkata, ma wajadtu as-sudda'a qattun. Aku nggak pernah sudah itu selama umur hidupku. Tidak pernah sudah, tidak pernah mumet, tidak pernah puyeng. Allahu Akbar. Falamma walla hadzal rajul, ketika orang ini pergi dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabi, Rasulullah kemudian berkata kepada para sahabatnya, man sarrahu an yandura ila rajulin min ahlin nari falyandur ila hadza. Kalau Anda ingin tahu siapa salah satu dari penduduk neraka, lihat pemuda tadi. Lihat pemuda tadi. Maksudnya piye? Pemuda yang termasuk golongan ahli neraka adalah pemuda atau orang sing ratau mumet, ratau puyeng, ratau panas. Itu maksudnya. Lah terus gimana? Lah Ustaz, nggak mungkin orang sehat terus sebenarnya. Kalau orang mukmin itu mesti loro, Bu. Mesti pernah loro, mesti pernah ngerasain loro. Bahkan sakit itu kayak dijadwal. Nanti bulan ini tanggal 5 ya, mumet sih ya. Nah, gitu. Besok bulan ini pilek sih. Besok menit puyeng sih, nah, gitu. Nek orang loro nih mumet teh, kakean pikir. Waduh, iki SPP urung bayar, kene utangi ya mumet tambah mumet iki. Insyaallah, Pak, Bu, jenengan itu termasuk orang-orang yang sering mumet nggih. Jenengan ini termasuk orang-orang yang sering pilek, watuk, kerokan, malah aduh wis pokoke ngono kuwi. Jadi kok enek jadwale wae pokoke. Alhamdulillah, itu bagian dari surga. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min hammin wala hammin wala hazanin wala huznin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha khotoya." Mumet, puyeng, pusing, kegalauan, sakit, bahkan termasuk gara-gara cuman kena duri yang mengenai kaki Anda atau kenanya apa dalam tubuh Anda, ketahuilah itu semua digunakan oleh Allah SWT untuk menghapus dosa-dosa kita, dosa-dosa Anda, dosa-dosa saya. Maka jenengan pernah, Pak, Bu, duwe tonggo ki pendua esok nek wae ngantek ping 70. Wah, pernah mendapati? Nek mboten tanggane nggih jenengan dhewe ketoke. Pernah nggih? Lah ngopo? Kademen. Wong ki nek kademen lek wae ngaduh ping pira wae kuwi. Soale ngopo? Soale kademen Bu nggih. Soale kademen uang wae wajib terus. Dan setiap bersin, Masya Allah, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Wah, Allahu Akbar, malah Allahu Akbar. Wae kok Allahu Akbar iki. Alhamdulillah. Seakan-akan kalau habis bersin ngomongnya Allahu Akbar tuh kayak malah nesu gitu. Begitu bersin langsung alhamdulillah. Kenapa? Saat itu harus kita sadari Allah sedang ngampuni dosa kita. Iya kan? Allah sedang ngampuni dosa kita. Sebagian tubuh kita yang ada bakterinya dikeluarkan. Jadi banyak tinjauan yang harus kita tinjau dengan pandangan iman kita. Gitu maksud saya.
Dan itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, rahmat Allah ini sangat besar. Termasuk ini Bapak Ibu sekalian, ada salah seorang sahabat Nabi, saking dia menginginkan rahmat Allah SWT. Jadi sahabat Nabi ini bernama Ma'is, ya. Sahabat Nabi ini bernama Ma'is bin Malik. Jadi ada satu hadis yang cukup panjang, saya coba ceritakan secara berurutan. An Buraidah al-Aslami, dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ja'a Ma'is bin Malik. Ma'is itu sahabat Nabi. Bin Malik, Ma'is anak Malik. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, tahhirni. Wahai Rasulullah, sucikan aku. Tahhirni, sucikan aku. Faqala wahyak, celaka kamu. Irji fastaghfirillah wa tub ilaih. Pulanglah kamu ke rumah kamu, istighfar kepada Allah dan tobatlah kepadanya. Itu kalimat Nabi pertama kali ketika mendapati sahabatnya minta disucikan. Saat itu Nabi SAW belum mendetailkan apa yang akan dibersihkan dari sosok Ma'is. Tapi ketika ada kalimat si Ma'is berbunyi tohirni, sucikan aku, itu Nabi langsung dalam pikiran nubuahnya, kalimat tohirni adalah dari dosa besar. Sucikan aku dari dosa besar. Ente kan bisa bersuci sendiri, pakai wudhu, pakai mandi janabat, kan itu bisa. Lah kok dia minta bantuan Nabi untuk mensucikan dia? Berarti kan kalimat itu menunjukkan ada dosa besar yang sedang dia lakukan. Tapi kalimat Nabi kepada dia apa? Irji, pulang kamu, pulang ke rumah kamu, minta ampunan kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Itu kata Nabi kepada Ma'is. Faraja'a ghairu ba'id. Dia pulang ke rumah, balik lagi ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pulang ke rumah, bingung dia, kayak gini rasanya, ya Allah, tak enak gitu kan. Balik lagi dia ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma ja'a faqal, kemudian dia berkata lagi, dia datang kepada Nabi dan berkata kembali, ya Rasulullah, tahhirni. Wahai Rasulullah, tolong sucikan aku. Waihak irji fastaghfirillah wa tub ilaih. Celaka kamu. Balik sana, balik ke rumah kamu. Beristighfarlah kepada Allah dan tobatlah kepadanya. Pulanglah dia ke rumahnya, nggak kerasan di rumahnya. Aduh, mikir, ya Allah, aku melakukan dosa yang besar banget. Surah kerasan dia. Itu sifat orang mukmin. Ketika dia berdosa besar, ketika dia berbuat dosa, hatinya selalu dalam kondisi gundah gulana. Gundahnya bukan karena utang, Bu. Gundahnya karena dia berbuat maksiat. Gundahnya karena dia berbuat maksiat, kemudian dia kembali kepada Allah SWT. Dia langsung kembali kepada Allah dan dia minta sama Rasulullah. Dia datang lagi kepada Rasulullah setelah sekian nggak berapa lama di rumah, dia datang kepada Rasulullah. Faraja'a ghaira ba'idin thumma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Dia datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, tahhirni, tolong sucikan aku." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kanatir rabi'ah, dan itu terjadi sampai 4 kali. Dan yang keempat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faqala fima utahhiruka, dari hal apa aku harus mensucikan kamu?" Faqala minaz zina, dari zina wahai Rasulullah, dari zina. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu abihi junun. Rasulullah kemudian bertanya kepada sahabat-sahabatnya yang lain, apakah orang ini gila? Uteke dalan ora iki? Ki mlaku ora? Wong kok kaya ngene ya? Mlaku ora ya uteke? Apakah dia punya sakit jiwa? Kok kayak gini nih? Kan podo cari mati tuh. Sama aja cari mati kan?
minta dibersihkan dengan cara dilempari batu. Padha yang cari mati. Maka kemudian para sahabat itu memberikan jawaban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbara annahu laisa bimajnun. Kemudian mereka memberikan jawaban kepada Rasulullah bahwasanya orang ini tidak dalam kondisi gila, tidak dalam kondisi sakit jiwa. Siapa tahu ngepasi gila gitu kan. Maka kalimat zina itu jatuh gitu loh. Hilang karena gila, pikirannya zina. Karena pikirannya zina nggak nyambung karo pikiran yang lain, syarafe karo atine ora sinergi, kan gila jadinya. Maka kalimat zina itu atau kata zina itu hilang, jatuh dengan sendirinya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada para sahabatnya, fahal syariba khamron, atau mungkin dia minum khamr. Makanya kemudian ada pengaruh dari khamrnya, ada pengaruh dari khamr. Apa ya istilahnya itu, mabuk, ya kan? Ada pengaruh dari khamr, yaitu mabuk. Faqama rajulun fastanhakahu falam yajid minhu rihu khamrin. Kemudian ada seorang pemuda, seorang sahabat yang lain datang kepada Ma'is dan mencium-cium badannya, mencium-cium mulai dari kepala, diciumi, kemudian maksudnya dicium itu diamboni, orang diambungi, diamboni, diendus gitu loh, diendus, diamboni gitu sampai bajunya, sampai pokoknya diciumi, diamboni gitu. Maka dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia tidak ada sedikit pun bau khamr. Dia nggak ada sedikit pun bau khamr. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada Ma'is, faqala azanaita, apakah kamu telah berzina wahai Ma'is? Faqala na'am, ya wahai Rasulullah, aku telah berzina. Fa'amara bihi farajama. Kemudian para sahabat diperintahkan untuk mengumpulkan batu-batuan dan dia ditanam, kemudian dilempar, dirajam sampai mati. Begitu. Fakanan nasu fihi firqatain. Fakanan nasu fihi firqatan. Saat itu manusia atau kelompok yang sedang lempari Ma'is tadi terpecah menjadi dua kelompok. Setelah itu terpecah menjadi dua kelompok. Faqala qail yaqul laqad halak, sungguh celaka orang ini. Laqad ahatat bihi khati'atuhu, dia telah hilang seluruh kebaikannya dan telah dipenuhi seluruh kebaikannya dengan kesalahan tadi. Jadi salah satu kelompok ngomong seperti itu. Jadi orang kalau sudah berzina itu kabeh hilang ya. Ape kabeh hilang. Itu satu kelompok sahabat ngomong gitu. Ya istilah bahasa kasaran itu mencela itu ya. Wah, silang imanmu kayak gitu. Hilang seluruh kebaikan kamu karena kamu telah berzina, gitulah. Satu kelompok ini. Wa qala qail, kelompok yang lain berkata, ma taubatun afdal min taubati Ma'is. Tidak ada taubat yang lebih istimewa, tidak ada taubat yang lebih dahsyat daripada taubatnya seorang Ma'is. Kata satu kelompok. Kenapa? Annahu jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan fa'wadu ayadahu fi yadihi thumma qala uqtulni bil hijarah. Dia menyerahkan tangannya kepada Rasulullah, dia udah menyerah dengan semenyerah-menyerahnya. Ya Rasulullah tohirni, padha wae karo wahai Rasulullah pateni aku nganggo watu. Ya karena memang bentuk kafaroh dari zina kan itu. Dia menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tolong sucikan aku. Jadi satu kelompok mencela, satu kelompok lagi menyatakan tidak ada satupun tobat yang lebih hebat daripada taubatnya Ma'is. Karena saat itu Rasulullah SAW yang langsung melakukannya. Rasulullah sebagai perantara, sebagai syafaat nantinya di akhirat atas taubatnya
Ma'is. Ini ikhwah fillah, kurang gede apa meneh dari dosa zina pun Allah masih memberikan maghfirah, pun Rasulullah nanti masih memberikan syafaat. Faqala falabithu fi dzalika yaumaini aw tsalatsa. Setelah cerita Ma'is tadi mulai berakhir, sehari 2 hari berlalu. Ada yang mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Entah, sekitar 3 hari setelah kejadian Ma'is tadi, datanglah seorang wanita kepada Rasulullah SAW. Jadi Ma'is itu di rojam, entah 2 atau 3 hari. Ada yang mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Dalam riwayat ini ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah SAW. Yang perempuan ini dalam kondisi hamil, dalam kondisi hamil. Ya Rasulullah, tahirni, wahai Rasulullah, tolong sucikan aku. Faqala, Rasulullah berkata, waihak irji'i fastaghfirillaha wa tubi ilaih, wa tubi ilaih. Wahai perempuan, celaka kamu, pulang sana ke rumah, mintalah kamu ampunan kepada Allah di rumah kamu, bertobatlah kamu kepada Allah SWT. Faqalat araka turidu an taruddani kama raddatta Ma'is bin Malik. Wahai Rasulullah, apakah kamu ingin menolak saya seperti kamu menolak, seperti panjenengan menolak Ma'is? Jadi si wanita ini ngerti kisahnya Ma'is, baru 2 atau 3 hari yang lalu wanita ini datang. Faqala ma wa madzaka, kalau gitu apa yang kamu inginkan? Qala wallahi inni la hubla, demi Allah ya Rasulullah, aku ini sedang dalam kondisi hamil. Amala fadhhabi hatta talidi, kalau gitu ya sudahlah, tunggu sampai kamu melahirkan anak kamu. Jadi Rasulullah langsung paham kalau si wanita ini dalam kondisi seperti Ma'is, cuman dia seorang wanita yang sedang dalam kondisi hamil, artinya dia berzina itu. Rasulullah paham itu. Faqala falamma waladat, kemudian ketika wanita tersebut dalam kondisi sudah melahirkan, atathu bis-sabiyyi fi khirfah, si perempuan tadi datang kepada Rasulullah dalam kondisi menggendong anak bayinya tadi dalam gendongan dia. Fi khirfah, dalam keranjang gendongan, gitu ya. Dalam keranjang gendongan, atau keranjang itu bentuknya kayak apa saya belum tahu, tapi intinya hadis itu menyatakan anak tersebut dibawa dalam kondisi berada dalam satu tempat khusus sendiri. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, hadza qad waladtuhu, ini loh wahai Rasulullah, anakku, aku sudah melahirkannya. Rasulullah berkata lagi, faqala idhabi fa'ardi'i hatta tuftimi, pergi kamu ke rumah kamu dan susuilah anak kamu sampai kamu menyapihnya. Berarti umur sapihannya berapa tahun? 2 tahun. Ya. Falamma fatamathu, ketika si perempuan ini sudah mensapihnya, atathu bis-sabiyyi fi yadihi wa fi yadihi kisratu khubzin, dia datang bersama anak laki-lakinya, anak bayinya tadi, dan di tangan anak bayinya itu sedang ada roti secuil, roti secuil. Allahu akbar. Faqalat hadza ya Rasulullah qad fatamtuhu wa qad akalat ta'am. Wahai Rasulullah, anak ini sudah aku sapeh dan anak ini sudah makan makanan. Sudah makan makanan. Artinya seandainya dia hidup tanpa ASI pun bisa, karena dia sudah makan makanan. Pakai roti lah, atau pakai gandum lah, atau pakai apa, terserah. Mungkin kalau sekarang beli di Indomaret ya. Zaman semono ngene Indomaret. Fadafa as-sabiyyu ila rajulin minal muslimin. Kemudian Rasulullah mengambil anak bayi tadi dan memberikan kepada salah satu
sahabatnya dari kalangan kaum muslimin. Tsumma amara biha. Kemudian Rasulullah menegaskan agar si wanita ini dihukum. Fahafara laha ila satriha, kemudian dia dikubur sampai setengah dadanya. Wa amaran nas farajamuha. Kemudian manusia-manusia merojamnya. Manusia-manusia merojamnya. Ada tisu. Baik, saya lanjutkan. Fayaqbalu Khalid ibn al-Walid bihajar farama ra'saha. Kemudian Khalid bin Walid, salah seorang sahabat yang sangat pemberani, dan dia sahabat dekat Rasulullah juga. Khalid bin Walid ini mengambil satu kerikil, satu batu, dan dilemparkanlah kepada perempuan itu dan mengenai kepalanya. Fatanduhud dam ala wajhi Khalid. Kemudian darahnya itu nyiprat ke mukanya Khalid, saking kerasnya lemparan itu. Fasabbah. Kemudian Khalid ini ada kalimat yang agak sedikit kasar, karena ya tahu sendiri kan, zaman sahabat itu terhadap dosa itu anti sekali, sehingga kalau ada orang yang berbuat dosa itu hampir-hampir akan dikeluarkan kalimat-kalimat kasarnya, karena memang sudah terbentuk iman yang sangat kuat gitu. Jadi dengan maksiat itu anti banget gitu. Maka Khalid bin Walid ini melemparkan kerikil batunya itu mengenai kepala si perempuan, dan darahnya itu nyiprat ke tempatnya Khalid sendiri, sampai kemudian Khalid ada kalimat yang agak kasar yang terucap gitu. Fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendengar kalimat itu. Faqala mahlan ya Khalid. Nabi berkata kepada Khalid, santai wahai Khalid, santai. Kalem. Nah, gitu kan. Kalem wahai Lid, kalem gitu kan. Ya, kita gitu di Indonesia ya. Kalem wahai Lid itu Khalid gitu. Tapi kata Rasulullah, mahlan ya Khalid. Wahai Khalid, santai. Fawalladzi nafsi biyadihi, yang ketika jiwaku ini ada di tangannya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah. Laqad tahbat taubatan, si wanita ini telah melakukan pertobatan, si wanita ini telah bertobat. Lau tabalahu, ketika seluruh orang yang ada di kota ini diberikan taubatnya si wanita, dibagikan taubatnya dia, maka sungguh seluruh kota ini akan diampuni sama Allah. Tsumma amara biha, kemudian wanita yang sudah wafat tadi diminta untuk dibersihkan, dikafani. Tsumma fasalla 'alaiha wa tufinat, kemudian seluruh manusia saat itu diminta Rasulullah untuk mensolatkan dia, mensolatkan wanita yang berzina, dan dia bertobat. Wadufinat, dan kemudian mereka diminta untuk menguburkan wanita tadi. Jadi wanita itu dikuburkan dan disolatkan bersama para sahabat, bersama Nabi. Masya Allah. Jadi ikhwafillah, sebelum hadis ini keluar, sebenarnya saat itu ketika si perempuan ini datang, ada hadis yang mendaluinya. Jadi ketika 2 hari atau 3 hari setelah Ma'is itu dihukum, kan para sahabat-sahabat itu berkumpul di situ, masih bercerita-cerita tentang Ma'is, walaupun tadi waktu dihukum itu sahabat terpecah jadi 2. Ada firqah yang mengatakan, wah ini kamu buruk dan sebagainya, tapi ada satu firqah, ada satu kelompok dari kalangan sahabat yang mengatakan taubatnya Ma'is taubat yang paling dahsyat, taubat yang paling istimewa. Saat itu apa coba? Rasulullah SAW itu
mendatangi kumpulan para sahabat tadi. Setelah 2 atau 3 hari wafatnya Ma'iz, mendatangi kumpulan para sahabat tadi. Begitu duduk, Rasulullah SAW, istaghfiru li Ma'iz. Wahai sahabat-sahabatku, mintalah ampunan kepada Allah untuk Ma'iz. Faqalu ghafarallahu li Ma'iz bin Malik. Mereka berdoa, ya Allah, ampunilah Ma'iz bin Malik ini dengan ampunan yang besar. Kata para sahabat yang duduk-duduk di situ, setelah 2 hari, terus kemudian didatangi Rasul untuk memintakan ampunan. Maka pasti Allah ngampuni, nggak mungkin tidak. Pasti. Faqala Rasulullah SAW, laqad taba taubatan law qasamat baina ummatin lawasi'athum. Si Ma'iz ini telah melakukan tobat yang ketika tobat itu dibagikan kepada seluruh umat, tobat ini bisa memenuhinya. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat tentang sosok Ma'iz. Bapak Ibu sekalian, di sini ada kalimat maghfirah. Maghfirah itu bagian dari rahmatnya Allah. Apa tuh maghfirah itu? Ampunan. Oke, kalau gitu saya tanya, Anda pasti sering ngomong afwan. Oh ya maaf, oh ya sama-sama gitu ya, kadang ya gitu ya. Afwan kadang artinya maaf, kadang artinya sama-sama. Apa bedanya afun sama maghfirah? Maaf. Lah maaf kok kalimatnya beda. Jenengan itu nanti kalau di bulan Ramadan diminta sama Rasulullah untuk sering-sering mendoakan diri Anda dengan satu zikir yang sangat luar biasa. Gimana? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa bedanya afwun? Afwun sama maghfirah. Ayo. Maghfirah itu, Bu. Maghfirah itu artinya at-taghtiyatu was-satr. Al-maghfiratu maknaha at-taghtiyatu was-satr. Maghfirah itu artinya menutup dan mensateri. Apa ya? Mensateri ya menutup padha wae. Mensater, bukan. Maghfirah itu bukan menghapus. Ditutup. Taghtiyah itu artinya menutup. Kemudian sater, mensateri. Ya padha wae menutup ya. Ya ditutup, intinya ditutup. Maghfirah itu artinya ditutup. Maka kalau ada orang yang berbuat dosa kok dikasih maghfirah, dosanya masih ada tapi diampuni. Itu bedanya dengan afun. Al-afu huwa al-mahwu. Al-afu huwa al-mahwu. Artinya kalau apa afun itu artinya adalah menghapus. Ada dosa tapi sama Allah dihapus. Nah itu loh bedanya. Betul, nggak ada bekasnya. Maghfirah itu ada catatannya tapi diampuni. Tapi kalau afun ada catatannya tapi dihapus catatannya. Kira-kira antara maghfirah sama afun lebih besar mana? Lebih besar afun. Tapi seandainya dapat maghfirah tuh Allahu Akbar. Seandainya pun kita mendapatkan maghfirah itu sudah Allahu Akbar tenanan. Hati kita sudah akan sangat bersyukur. Jadi orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang nanti berbuat dosa, yang dulu kala berbuat dosa, itu ketika dihisab, pada saat dihisab itu ditutup, disateri, ditutup gitu. Kamu dulu waktu berbuat dosa di dunia, ini catatannya betul apa enggak? Betul ya Allah. Ya wes, biyen sewaktu kamu berbuat dosa di dunia tak tutupi, saiki neng kene tak ampuni. Tapi jadilah orang muslim. Jadilah orang muslim, jadilah orang mukmin yang bertobat, sehingga tobat itu menyebabkan maghfirah. Bahkan kalau boleh, kalau jadi tobat itu menyebabkan afun, gitu loh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum
Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di situ ada kalimat yukaffir ankum. Kata yukaffir ankum itu artinya bukan mengampuni saja, tapi menghilangkan. Berarti sudah masuk kata afun. Ablagh. Jadi sebagian ulama mengatakan al-afwu ablaghu minal maghfirah. Al-afwu itu lebih dahsyat daripada maghfirah. Orang dapat maghfirah aja sudah luar biasa, kok apalagi dapat afun. Ikhwah fillah rahimakumullah. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, memang tidak ada kata afun, tapi adanya kata maghfirah, adanya kata istaghfiru lima'is, kata Rasulullah, mintalah ampunan kepada Allah SWT untuk ma'is. Memang Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya untuk memintakan ampunan, tapi hasil dari permintaan ampunan itu bisa dua, bisa maghfirah itu sendiri atau bisa afun. Jadi ikhwati fillah, ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. La tai'as min rahmatillah. Karena jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah, karena kalau kita putus asa dari rahmatnya Allah sama dengan kita nganggap Allah itu tidak punya rahmat. Allah itu rahmatnya terbatas, itu sudah salah. Itu sudah akidahnya udah batil, udah kafir. Dan setan tujuannya ke sana, membuat orang-orang yang sedang sakit putus asa, membuat orang-orang yang sedang bermaksiat putus asa dari rahmat, membuat orang-orang yang dalam kondisi apapun, dalam kondisi down, dilemah-lemahkan lagi sama setan. Maka jangan sampai ngedon, jangan sampai membuat sakit itu menghancurkan hidup kamu, karena sakit itu justru menghidupkan kamu. Kapan sakit itu menghidupkan kamu? Ketika sakit itu kamu rasai bahwa ini bagian dari penghapusan dosa yang dilakukan oleh Allah untuk Anda. Itu harusnya yang difikirkan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Cukup ya? Lanjut apa cukup? Lanjut apa cukup? Tekan jam rolas ya? Yes, ngomong tekan jam rolas ini angel lagi. Masya Allah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Dalam surat apa ya? Surat apa ya? Saya lupa. Al-Furqan atau Az-Zumar ya? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu ada satu ayat yang sangat luar biasa. Saya carikan ayatnya ya. Wa ibadur rahman. Kalau nggak salah itu ayat apa ya? Nah ini nih langsung ketemu. Surat Al-Furqan ya, surat Al-Furqan ayat 63 sampai 77. Tapi yang mau saya ambil itu hanya surat ke-68 sampai ke 70 dan sampai 71, 68 sampai 71 terakhir ini. Kajian kita pada hari ini. Saya terangkan 3 ayat itu. Disebut ibadur rahman. Surat Al-Furqan itu surat ke berapa ya Bu ya? Ya, juz 19 halaman 366. Kalau mushafnya mushaf Madinah sama. 366. Halaman 366. Ya. Ini subhanallah, dosanya besar sekali. Dosa yang dilakukan manusia ini besar sekali. Apa itu? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Sebenarnya ayat ini bagian dari wa ibadur rahman. Yang disebut dengan ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak mensyirikan Allah, tidak membuat tandingan kepada Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak membunuh nyawa orang lain, membunuh orang lain, menghilangkan nyawa. Yang ketiga adalah orang yang berzina. Orang yang tidak berzina. Orang yang tidak berzina itu termasuk orang-orang yang masuk ibadur rahman. Kenapa? Ketika ada orang yang melakukan 3 macam perbuatan tadi, wa may yaf'al dzalika yalqa
Asama. Orang yang melakukan itu semua akan mendapatkan azab yang sangat pedih, enggak dunia enggak akhirat. Enggak dunia enggak akhirat. Tapi kalau orang sudah terlanjur melakukan itu, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha, kecuali orang-orang yang bertobat, setelah itu beriman, setelah itu beramal dengan amalan yang soleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, merekalah orang-orang yang digantikan keburukannya dengan kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahim. Allah Maha Sayang, Maha Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya tidak tertutup kemungkinan orang yang telah melakukan pembunuhan, orang yang telah melakukan kesyirikan, orang yang telah melakukan perzinaan, kalau mereka bertobat dari 3 perbuatan ini, orang kalau bertobat dari perbuatan tiga ini, Allah bukakan pintu maaf. Ingat, setelah melakukan itu dia bertobat, setelah bertobat dia beriman, setelah beriman dia memperbanyak amalan soleh, setelah memperbanyak amalan soleh, barulah Allah berikan hadiahnya. Apa itu? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang diganti oleh Allah keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah SWT kepada kita. Maka la tai'as, jangan sekali-kali berputus asa dari sakit Anda, dari penyakit Anda, dari dosa Anda, dari kegalauan Anda, dari kegundahan Anda. Jangan pernah putus asa. Nek sing ngrampungke sinten? Gusti Allah. Pasti. Ngeten ya Bu ya? Jadi Masya Allah. Dan orang-orang yang bertobat itu termasuk orang-orang yang kategori ibadur rahman. Ibadur rahman Bu, apa balasan bagi ibadur rahman. Jadi Anda kalau sudah mendapatkan label ibadur rahman, balasannya ayat terakhir itu, ayat 3 ayat terakhir. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka lah orang-orang yang akan diberikan jaza berupa ghurfah, berupa jannah, karena mereka telah bersabar. Bersabar tidak berzina, bersabar setelah bertobat. Karena biasanya orang bertobat dia harus sabar dengan pertobatannya, dia harus istiqomah, dia harus sabar dengan istighfarnya, dia harus sabar dengan sholatnya. Saat dulu dia menyamankan dirinya dengan perzinaan yang mereka lakukan. Saat dulu mereka menyaman dengan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. Begitu tobat, mereka harus sabar dengan keistiqomahannya di dalam sunnah. Itu pahalanya besar, dan pahalanya adalah surga. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, siapa yang bisa masuk kategori ibadur rahman? Bisa masuk kategori ibadur rahman adalah bisa jadi orang-orang tersebut orang yang dulu kala pernah berbuat dosa besar, setelah itu bertobat bisa masuk ibadur rahman. Jadi orang soleh itu bisa jadi dulunya pernah berbuat dosa besar, begitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah khawatir, Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf. Apakah ada hal yang ingin dipertanyakan dulu? Kalau enggak, ayo kita bubar. Oke, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam diri kita harus ada keyakinan bahwa Allah itu pasti menyelesaikan masalah kita. Ada keraguan. Iya. 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 Kita tidak boleh ragu bahwa Allah pasti menyelesaikan masalah kita. Itu pasti. Tapi ingat, kata-kata tidak boleh ragu itu bukan omong doang. Ya, tapi itu adalah sebuah perbuatan yang berupa takwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, dipastikan dia mendapatkan solusi. Kena penyakit Bu, kena penyakit, sesakit apapun orang itu, mungkin mohon maaf, dunia medis sudah angkat tangan.
Dunia medis sudah angkat tangan. Mohon maaf, kamu hidupnya paling tinggal 3 bulan lagi. Itu kalimat medis. Itu kalimat medis. Percayalah kepada Allah. Mati sembuh milik Allah SWT. Matimu, sembuhmu, sehatmu, kehidupanmu dirubah oleh Allah SWT. Mungkin kalimat dokter itu seakan-akan menghancurkan kita, tapi mungkin juga ketika kita sujud kepada Allah, kalimat dokter itu bahkan bakalan menjadi pengubah hidup kita. Aku akan melazimi kanker yang ada di dalam tubuhku, sehingga aku melazimi seluruh kehidupanku dengan kanker ini. Aku akan hidup dengan kanker seperti biasa. Tidak ada masalah. Kanker itu gak akan membuatku mati. Tumor itu gak akan membuatku mati. Yang membuat aku mati adalah ketika Allah mencabut nyawaku. Loh, ternyata dengan kondisi ketenangan itu Bapak Ibu sekalian, malah justru kanker itu bisa hancur karena antibodi kita di dalam tubuh semakin hari semakin meningkat. Bisa jadi dokter kaget, loh kok iso ngene? Nggak tahu dok, aku ki mau pasrah. Kepasrahan itu bisa jadi memunculkan apa, zat apa, antibodi atau antibiotik atau apa, gak mudeng aku istilahnya. Sing penting justru Allah berikan jalan keluar. Saya punya kisah sedikit Bu, sebelum saya bubarkan. Pernah kena COVID Bu? Pernah kena COVID? Saya itu nggak tahu ya. Saya ini qadarullah terkena berbagai macam gejala mirip COVID. Tapi ustadz-ustadz yang lain, santri-santri yang lain, dokter-dokter yang lain nggak mau nyebut saya kena COVID. Lah ngopo lah ustadz sudah jadi trennya untuk menangani COVID kok malah kena COVID lah, ngono lho kan. Akhirnya ya wes lah diobati dengan obat COVID. Tapi saya tetap saat itu tidak disebut kena COVID. Saat itu saya tidak disebut dengan kena COVID. Subhanallah. Subhanallah. Ini cerita nyata. Dikasih apa namanya itu? Oksigen. Sesaat nggak pengaruhi, tetap sesak. Terus saya buat santai, saya buat selonjoran, saya kakinya lonjor karo maca Quran. Nafasnya nggak terengah-engah. Begitu maca Quran rampung, terengah-engah meneh. Kenapa? Dokter kaget Bu. Saya ngomong gitu dokter kaget. Dok, ini seperti ini kondisi kenapa? Saya bilang, saya itu kalau baca Quran ya memang butuh waktu sih. Memang butuh waktu, nggak tiba-tiba baca Quran langsung nggak ngos-ngosan gitu. Ada butuh waktu sekitar 1 atau 2 menit. Pokoknya setelah beberapa ayat saya baca, kemudian saya mulai masuk merenung ke dalam ayat tersebut, baru kemudian sesak itu hilang. Tapi begitu Quran tak tutup, cekrek. Aduh, gitu meneh. Kenapa? Dokternya nggak bingung. Tapi dokter punya prediksi, Ustadz, kemungkinan besar ada hormon-hormon tertentu yang muncul karena Ustadz tenang baca Quran. Coba bayangin. Coba Anda tenang diri, Anda membaca ayat Allah, Anda menenangkan diri, Anda meresapi maknanya, bahkan mungkin Anda menangis. Menangis kan ada pilek-pileknya dikit. Ini kok orang ngos-ngosan, orang tergopoh-gopoh gitu. Padahal dia kena gejala itu gitu loh maksud saya. Ini kisah nyata. Si dokter cuman Ustadz saya nggak ngerti, tapi prediksi saya, Ustadz ini tenang. Ustadz kondisinya tenang dan baca Qurannya itu membuat ketenangan menjadi melandai, menjadi istiqomah lah istilahnya. Jalannya mengalir seperti air. Maka saya yakin Pak, Bu, Quran itu obat.
Saya yakin dari kisah ini, walaupun ini mungkin perlu diteliti lebih jauh lagi ya, tapi saya yakin, demi Allah saya yakin, Quran itu obat untuk semua penyakit. Nggak cuman obat hati, obat fisik juga. Karena apa? Ketenangan yang dilahirkan di dalam diri seseorang ketika dia membaca Al-Quran itu membuat, apalah namanya, kata dokter, kata medis, saya nggak ngerti, hormon apa, anti apa gitu, itu menguat. Dan ketenangan ini membuat tubuh Anda semakin kuat gitu loh. Ini saya yakin itu. Cuman mohon maaf, saya bukan dokter, saya bukan peneliti yang fokus pada bidang itu, sehingga saya nggak ngerti. Cuman saya punya keyakinan itu. Surat pilihan apa surat apa saja? Semuanya. Kalaupun ada surat-surat pilihan, boleh. Karena ada penghayatan tertentu dan kisah-kisah tertentu di dalam ayat-ayat tertentu. Boleh. Boleh, Bu. Tapi dengan tidak menafikan ayat yang lain. Dengan tidak menafikan. Karena semua Quran itu syifa lima fis sudur. Dan obat bagi seluruh penyakit yang ada di dalam diri manusia. Itu hebatnya Al-Quran, yang semua manusia mungkin belum banyak yang tahu. Kita juga belum banyak yang tahu karena kita belum belajar masalah itu. Tapi saya yakin akan muncul nanti ulama, ustadz, dai, mubaligh yang akan menjelaskan ini. Saya yakin itu. Ketika seluruh medis angkat tangan, obat HIV nggak ditemukan umpamanya, obat hepatitis B atau C nggak ditemukan umpamanya, saya yakin itu. Saya yakin dengan Al-Quran. Gitu ya. Cukup, Bu ya? Saya itu cukup nggih? Iki jam 12 Bu. Masya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan-pekan yang depan, pekan-pekan yang akan datang, dan kemungkinan kita sudah dalam kondisi berpuasa. Insya Allah. Insya Allah semoga kita bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.